Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semuanya para tamu hadirin yang hadir di Zoom meeting kali ini. Zoom meeting ini bertujuan yaitu mengetahui strategi manajemen krisis public relation PT Angkasa Pura Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali dalam menghadapi dampak erupsi Gunung Agung Bali. Oke, kita lanjut ya. Mungkin ini profil perusahaan dari Angkasa Pura, yaitu merupakan sebuah perusahaan badan usaha milik negara yang biasanya memberikan pelayanan lalu lintas udara dan bisnis bandara di tanah air. Fokus kerja pada perusahaan ini yaitu menitik beratkan pada pelayanan kawasan Indonesia bagian tengah dan timur. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 20 Februari 1962, dibentuknya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1962, dengan nama Perusahaan Negara Angkasa Pura Kemayoran. 3 tahun berselang, yakni tanggal 17 Mei 1965, perusahaan ini berganti nama menjadi Perusahaan Negara Angkasa Pura agar dapat membuka peluang mengelola bandara udara lain di wilayah Indonesia. Dalam rangka pembagian wilayah pengelolaan bandara udara, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1987, tanggal 19 Mei 1987, nama Perusahaan Umum Angkasa Pura diubah menjadi Perusahaan Umum Angkasa Pura I. Itu merupakan profil perusahaan singkat dari Angkasa Pura. Kita lanjut ya. Ini merupakan struktur organisasinya, bisa dilihat oleh para tamu hadirin yang di Zoom meeting kali ini. Oke, untuk masalah erupsi Gunung Agung Bali ini, sebelum kita memulai lebih dalam lagi, kita dari pihak tim PR PT Angkasa Pura telah mengidentifikasi krisis ini. Krisis yang terjadi di PT Angkasa Pura. Praktik kerja humas Ngurah Rai ketika mengetahui sesuatu permasalahan langsung mengidentifikasi yang merupakan suatu langkah yang terdapat pada tahapan pre-alert. Menurut Stephen Evin, tahap peringatan disebut sebagai tahap pronomal yang mengindikasi krisis mungkin terjadi dalam suatu perusahaan dan menimbulkan kehancuran apabila tidak dilakukannya penanganan dengan cepat dan tepat. Humas pada kali ini mulai melakukan pembacaan situasi atas penyebab terjadinya krisis dengan melakukannya koordinasi dan konfirmasi serta penyebab krisis dengan meminta kepastian berupa data dan fakta yang terjadi di lapangan. Hal tersebut merupakan salah satu proses kerja humas dalam membentuk manajemen untuk menanggapi pendapatnya publik. Bertindak sebagai suatu sistem untuk membantu perusahaan dalam berjaga-jaga dalam menghadapi kemungkinannya terburuk yang terjadi lagi nanti ke depannya. Early warning system atau sistem tanda bahaya dalam langkah pertama, manajemen krisis dianggap sebagai hal yang penting bagi kegagalan atau keberhasilan bagi perusahaan tersebut. Keberhasilan membaca situasi dengan mengetahui secara cepat sumber dan datangnya bahaya atau disebut sebagai sinyal krisis. Melalui tahapan identifikasi, memungkinkan humas melakukan persiapan dengan bersikap waspada terhadap situasi yang bakal terjadi ke depannya. Humas dalam hal ini merupakan penggerak dan sinyal yang ditangkap atas hasil identifikasi yang dilakukan oleh Humas PT Angkasa Pura itu sendiri dan instansi yang bakal terkait dalam kasus ini. Mungkin itu untuk identifikasi krisisnya. Kita lanjut. Setelah kita mengidentifikasi krisis dari pihak PR PT Angkasa Pura ini, kita langsung menganalisa krisis tersebut. Analisa terhadap hasil identifikasi yang dilakukan pada tahapan sebelumnya diharapkan dapat memberikan pengembangan informasi melalui formula yang dijelaskan oleh Saudara Renald Kasali bahwa penggunaan formula 5W1H merupakan suatu cara agar dapat mengungkapkan dan mengembangkan secara mendalam dan sistematis, informatif, dan deskriptif mengenai krisis yang terjadi. Formula tersebut direalisasikan dalam salah satu strategi manajemen krisis
PT Angkasa Pura I Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Pada tahap prodormal atau pre-alert, analisis terhadap hasil temuan dan direalisasikannya, kegiatan analisis krisis ini pada perusahaan dalam menghadapi krisis akibat dampak erupsi Gunung Agung Bali disatukan dalam kegiatan identifikasi krisis. Karena dari pihak PR-nya sendiri beranggapan bahwa analisa krisis merupakan satu kesatuan dari identifikasi. Sehingga ketika mendapatkan informasi atau data di lapangan pada kegiatan identifikasi, maka akan langsung dianalisis oleh pihak PT Angkasa Pura I Gusti Ngurah Rai Bali. Menggabungkan kegiatan analisa krisis dengan identifikasi krisis dalam satu rangkaian pada manajemen krisis erupsi Gunung Bali tersebut. Kemudian setelah kita identifikasi, kita analisa, dan terjadilah isolasi krisis di sini oleh pihak PR PT Angkasa Pura I Gusti Ngurah Rai Bali. Rangkaian dari sebuah manajemen krisis memungkinkan perusahaan melakukan isolasi yang berarti berupaya dari pencegahan krisis yang dapat menyebar berbagai bagian dari perusahaan tersebut. Sehingga krisis ini perlu dikelola menurut dari pihak PR perusahaan PT Angkasa Pura. Dikelola sebaik-baik mungkin dengan melakukan karantina sembari menentukan kebijakan yang tepat dalam situasi tersebut. Isolasi atau karantina sebuah krisis dilakukan pada tahap akut. Menurut Stephen Fink, mengkonsepkan sebagai tahapan akut dalam sebuah situasi krisis ditandai dengan gambar nyata krisis yang akan semakin dekat terjadi pada sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Tahapan ini atau tahapan krisis ini telah tercium oleh publik dan media, sudah mulai memberitakan peristiwa yang terjadi, atau untuk itu perusahaan pada tahap ini sudah melakukan pergerakan dalam mengeluarkan dokumen atau sebagian modul sebagai panduan perusahaan menangani krisis ini. Berdasarkan hasil temuan penelitian Humas PT Angkasa Pura I Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, tidak melakukan isolasi krisis pada situasi yang terjadi akibat erupsi Gunung Agung ini yang berdampak pada bandara. Bagi perusahaan penyedia jasa bandar udara ini, belum mengetahui apa tujuannya dari adanya karantina dari situasi krisis tersebut. Bagi perusahaan penyedia jasa bandar udara ini, kegiatan isolasi diartikan sebagai hal yang penting. Seperti pendapat Saudara Renald Kasali, bahwa isolasi krisis merupakan upaya pencegahan krisis agar tidak menyebar luas dari krisis yang terjadi tersebut. Dari pendapat Saudara Renald Kasali tersebut, maka perusahaan berkewajiban untuk melakukan karantina terhadap krisis yang terjadi saat dampak erupsi Gunung Agung Bali. Kelumpuhan operasional ini akibat dari erupsi Gunung Agung Bali yang terjadi memungkinkan krisis yang menyebar karena bagi perusahaan yang bergerak dalam transportasi udara, keberlangsungan dan kelancaran operasional adalah penggerak perusahaan ini dan dapat beroperasi. Namun ada hal yang krusial yang harus dilindungi agar tidak terkena dampak dari krisis erupsi Gunung Agung Bali. Sehingga sektor-sektor yang lain akan tetap berjalan normal. Setelah dari tim PR PT Angkasa Pura ini setelah mengidentifikasi, menganalisa, dan mengisolasi krisis ini, kita membuat strategi di sini. Para tamu hadirin perlu diketahui. Jadi strategi pemulihan dari pihak PT Angkasa Pura I Gusti Ngurah Rai ini, berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Saudara Renald Kasali mengenai strategi pemulihan krisis, bahwa hal ini merupakan strategi lanjutan dalam daur hidup krisis berdasarkan analisa situasi. Humas PT Angkasa Pura melakukan eksekusi program setelah melakukan analisa terhadap situasi yang terjadi. Eksekusi yang dilakukan pada tahap gangguan sejak tanggal 21 November 2017, kemudian setelah dinyatakan penutupan operasional pada tanggal 27 November sampai dengan 29 November 2019, mohon maaf,
saya ralat 2017 yang dinyatakan pada tahap krisis bagi perusahaan hingga dibukanya kembali operasional bandara ini pada tanggal 29 November 2017 merupakan sebuah fase yang dianggap rawan apabila tidak dilaksanakannya dengan secara baik. Karena eksekusi program strategi pemulihan PT Angkasa Pura Bandara I Gusti Ngurah Rai ini perlu dilakukan secara matang. Karena pasca terjadinya krisis akibat erupsi Gunung Agung ini, jumlah penumpang di Bandara Ngurah Rai pada tanggal 29 November 2017 pukul 14.28 waktu Indonesia bagian tengah, operasional mulai normal kembali. Pengelolaan krisis bagi Humas Ngurah Rai bersama tim krisis tidak dinyatakan selesai begitu saja. Diperlukannya strategi pemulihan, yakni upaya lanjutan dari penanganan situasi krisis untuk memulihkan kembali situasi yang terjadi agar bisa mengoperasikannya kembali pesawat yang ada di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Merujuk pada pernyataan Ahmad Adnan Putra bahwa strategi adalah bagian terpadu dari suatu perencanaan, yaitu plan, yang merupakan produk dari suatu perencanaan planning, yang akhirnya perencanaan menjadi bagian dari berjalannya manajemen. Maksud dari strategi tersebut diharapkan perusahaan untuk menggapai win-win solution, yaitu menguntungkan kedua belah pihak, antara stakeholder dengan PT Angkasa Pura I Gusti Ngurah Rai. Antara perusahaan untuk tetap mendapatkan kepercayaan publik, penumpang, dan stakeholder untuk tetap berkunjung dengan aman, nyaman, damai di Bali, serta dunia pariwisata Bali yang tetap berkembang demi perekonomian masyarakatnya. PT Angkasa Pura Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai menggunakan strategi yang adaptif untuk memulihkan situasi krisis yang terjadi, seperti pendapat dari Saudara Renald Kasali mengenai pilihan strategi pemulihan yang dibagi dalam 3 hal. Salah satu dari strategi pilihan tersebut adalah strategi adaptif, yang merupakan cara untuk memulihkan kembali keadaan dengan mengubah kebijakan, memodifikasi operasional, kompromi, dan meluruskan citra. Humas Ngurah Rai bersama dengan tim krisis ADMP memilih strategi adaptif sebagai strategi yang baik, karena melakukan kompromi, menciptakan program melalui kebijakan atas pertimbangan general manager, dan meluruskan keadaan dengan melakukannya update informasi, menjadi suatu hal yang dianggap gagah berani untuk memberikan informasi secara transparan kepada publik. Segala sesuatu yang sedang dihadapi perusahaan, baik perusahaan dalam keadaan berhasil, bahkan sebaliknya. Berusaha menghadapi dengan menerapkan strategi tersebut, kita sudah melakukan publikasi yaitu dengan media cetak, media elektronik, maupun media online, agar menyamakan persepsi antara publik dengan pihak Bandara I Gusti Ngurah Rai. Mungkin itu untuk strategi pemulihannya ya, para tamu hadirin yang hadir di sini. Setelah beberapa hal yang telah kita lewati, ini merupakan tahap terakhir kami, yaitu memberikan program pengendali krisis yang terjadi pada Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Program pengendali ini, program yang dikatakan sebagai langkah penerapan pasca terjadinya krisis, merupakan suatu upaya pengendalian dengan harapannya daur hidup krisis tidak terjadi lagi. Walaupun krisis yang disebabkan oleh bencana alam yang dalam hal ini yaitu erupsi yang terjadi dari Gunung Agung tidak dapat dihindari. Namun, PT Angkasa Pura I, Bandara Internasional I I Gusti Ngurah Rai dapat lebih tanggap dan melakukan sesuatu. Humas Ngurah Rai bersama dengan tim krisis memaknai program pengendali ini tidak jauh berbeda dengan strategi pemulihan. Pada situasi krisis ini, saudara-saudara perlu mengetahui ini, yaitu merupakan program yang dilakukan pada saat krisis menghadapi tahap pemulihan. Bagi perusahaan, keduanya memiliki tingkat kepentingan yang sama pasca terjadinya krisis. Hanya saja, strategi pemulihannya
lebih signifikan. Itu merupakan program pengendali dari PT Angkasa Pura. Yang pertama, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Jadi, kesimpulannya, dampak yang terjadi pada Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai ini telah dicepat tanggapi oleh pihak PT Angkasa Pura, yaitu dari tim PR PT Angkasa Pura I Gusti Bandara Ngurah Rai Bandara Internasional, kemudian dari tim krisis ADMP telah didiskusikan, telah disimpulkannya banyak sekali program-program yang telah dimunculkan oleh pihak PR, pihak tim krisis ADMP. Ini merupakan bisa jadi evaluasi buat kita ke depannya, agar apabila terjadi lagi bencana alam yang terjadi ke depannya itu mengurangi resiko atau mengurangi kerugian yang terjadi di bandara tersebut. Begitu. Mungkin saya cukup berterima kasih kepada para stakeholder di sini, kepada para tamu hadirin yang telah hadir di Zoom meeting kali ini, karena Zoom meeting kali ini agar dilakukannya transparansi antara pihak PT Angkasa Pura I Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dengan para stakeholder. Kemudian kami akan memunculkannya, yaitu press release PT Angkasa Pura kepada pihak publik, agar pihak publik pun mengetahui apa yang telah terjadi dari awal sampai akhir ini. Mungkin cukup sekian dari saya sendiri. Saya mewakili PT Angkasa Pura, mohon maaf sebesar-besarnya apabila banyak sekali kekurangan yang terjadi atas krisis ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.